Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini Pak Parlim menjelaskan sesi ke-8 yaitu perjanjian Roem-Royen ya. Jadi kalau sesi ke-7 kemarin kita bicara perjanjian Renville, sekarang perjanjian Roem-Royen. Jadi ada hubungannya sebenarnya ya. Perjanjian Roem-Royen ya, yaitu perjanjian Indonesia dengan Belanda, yang mana kalau perjanjian Renville tadi PBB namanya KTN. Setelah perjanjian Roem-Royen oleh PBB diganti namanya menjadi UNCI. Nah, perundingan ini di hotel. Untuk lebih jelasnya perjanjian Roem-Royen, Pak Parlim sudah siapkan cuplikan filmnya tentang Roem-Royen. Kita saksikan. Perjanjian Roem-Royen. Perjanjian Roem-Royen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 hingga 7 Mei 1949. Bertempat di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perundingan tersebut diambil dari kedua pemimpin delegasi, yakni Muhammad Roem untuk delegasi Indonesia dan Herman van Royen untuk delegasi Belanda. Perundingan Roem-Royen bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda yang dilatar belakangi oleh terjadinya agresi militer dua Belanda sebagai bentuk ingkarnya Belanda terhadap perundingan Renville, dan adanya aksi penahanan pemimpin Indonesia yang mengundang kecaman dari dunia internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, sehingga PBB mengubah Komisi Tiga Negara menjadi UNCI atau United Nations Commission for Indonesian sebagai komisi yang berperan membantu penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda melalui jalur perundingan. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda memutuskan untuk membatalkan gencatan senjata dengan Indonesia dan terjadilah agresi militer kedua. Perintah Kilat nomor 1, strip BB, strip D, strip 48. 1. Kita telah diserang. 2. Pada tanggal 19 Desember 1948, Angkatan Perang Belanda menyerang kota Yogyakarta dan lapangan terbang Maguwo. 3. Pemerintah Belanda telah membatalkan persetujuan gencatan senjata. 4. Semua angkatan perang menjalankan rencana yang telah diadakan untuk menghadapi serangan Belanda. Agresi militer 2 pada 19 Desember 1948 diawali dengan penyerangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir dan beberapa tokoh lainnya. Agresi militer 2 dilancarkan di wilayah Jawa dan Sumatera. Tindakan Belanda dengan menangkap pemimpin negara Republik Indonesia dan melancarkan agresi militer 2 disertai isu kebohongan yang disiarkan Belanda bahwa Tentara Nasional Indonesia sudah hancur, dimaksudkan untuk memperlemah posisi Indonesia sebagai suatu negara berdaulat di mata internasional. Pemerintah kerajaan berusaha dalam 3
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan diadakan pada bulan Maret, pemerintah Belanda akan minta bantuan guna mempercepat penumpasan gerombolan-gerombolan dan kaum ekstremis. Untuk menghadapi tekanan dari Belanda, Indonesia memiliki strategi dari hasil musyawarah jajaran petinggi militer yang dipimpin oleh Panglima Besar Sudirman, yakni dengan melakukan perlawanan berupa penyerangan serentak di seluruh wilayah Divisi 3 Yogyakarta yang melibatkan Wehrkreis atau daerah pertahanan 1, 2, dan 3. Pesan untuk melaksanakan penyerangan serentak disampaikan dari Panglima Besar kepada Sultan Hamengkubuwono IX melalui Kapten Cokro Pranolo sebagai kurir utusan. Tuan Gusti Raden Mas Nurjati, ada perlu apa kau datang kemari? Bicaralah. Saya adalah utusan Panglima Besar Sudirman. Saya ke sini ingin menyampaikan pesan dari Panglima Besar Sudirman bahwa Guru Gusti dihimbau untuk mempersiapkan serangan serentak 1 Maret 1949 di divisi wilayah Yogyakarta. Tanggal 24 April 1949, Muhammad Hatta dari Pengasingan Bangka bersedia menghadiri panggilan untuk ikut perundingan Rumroyen atas usul Mehle Gochran, perwakilan dari delegasi UNCI. Muhammad Hatta datang bersama Sultan Hamengkubuwono IX dan semakin memperkuat peluang keberhasilan diplomasi Indonesia dalam perundingan Rumroyen. Selain Muhammad Hatta, pihak Indonesia juga menghadirkan Raja Yogyakarta sekaligus Menteri Pertahanan Republik Indonesia saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kehadirannya sangat diperlukan untuk menegaskan posisi Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono IX dengan mantap menyatakan bahwa Yogyakarta adalah Republik Indonesia. Baik, saya kira itu materi pagi hari ini tentang perjanjian Rumroyen. Semoga materi ini bisa kamu pelajari dengan baik. Lanjutan dari sesi 1, 2, 3 sampai 9 ini ya. Pertemuan yang akan datang. Kita terima kasih.